Pernahkah Anda sampai di satu titik di mana semua checklist kehidupan rasanya sudah terpenuhi, mulai dari karir impian, saldo tabungan yang nyaman, hingga mungkin aset yang dulu hanya ada dalam angan-angan? Namun anehnya, saat Anda duduk diam menikmati semua pencapaian itu, ada satu perasaan ganjil yang justru muncul ke permukaan. Sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika kesuksesan konvensional yang selama ini kita kejar mati mission ternyata menyisakan ruang hampa di dalam dada, maka video ini sengaja dibuat untuk Anda. Kita akan membongkar bersama mengapa memiliki segalanya atau having it all menurut standar masyarakat tidak serta-merta menjamin kita merasa cukup dan utuh sebagai manusia. Lebih jauh lagi, kita akan menyelami sebuah rahasia berusia berabad-abad dari Jepang, yang mungkin menyimpan kunci jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidup Anda saat ini. Bersiaplah, karena kita akan mencoba mengubah cara Anda memandang arti kesuksesan, bukan lagi tentang apa yang terlihat berkilau di luar, tapi apa yang terasa penuh di dalam. Fenomena kekosongan di puncak karir ini sering saya sebut sebagai jebakan kesuksesan, di mana kita mendaki tangga karir dengan susah payah, hanya untuk menyadari bahwa tangganya bersandar di tembok yang salah. Banyak dari kita mengejar milestone seperti promosi jabatan atau kepemilikan materi, karena kita diajarkan bahwa di sanalah letak kebahagiaan. Seolah-olah ada garis finish magis yang akan menghilangkan semua rasa tidak aman kita. Namun realitasnya, kepuasan dari pencapaian eksternal itu seringkali bersifat sementara, seperti efek kafein yang memberi lonjakan energi sesaat lalu menghilang, meninggalkan kita kembali mencari dosis pencapaian berikutnya. Kita hidup di tahun 2026, sebuah era di mana tekanan sosial terasa seperti panci presto, karena kita terus-menerus terpapar dengan sorotan terbaik kehidupan orang lain di media sosial. Ada mitos berbahaya tentang kemajuan linear, bahwa hidup harus selalu naik grafiknya. Dan jika Anda tidak sedang hustle atau pamer pencapaian di LinkedIn, Anda dianggap tertinggal. Saya sering mendengar cerita dari para eksekutif bergaji tinggi atau pengusaha sukses yang mengaku secara pribadi bahwa mereka merasa seperti robot yang menjalankan naskah hidup orang lain. Mereka memiliki validasi eksternal yang luar biasa, tepuk tangan dari penonton, tetapi di belakang panggung, mereka bergulat dengan kecemasan dan perasaan bahwa ada sesuatu yang fundamental yang hilang. Inilah yang terjadi ketika kita terjebak dalam kesesatan, berpikir lebih banyak lebih baik. Kita mengira lebih banyak uang, lebih banyak pengikut, atau lebih banyak penghargaan akan mengisi lubang di jiwa kita. Padahal, konsumerisme dan pengejaran status tanpa henti seringkali hanyalah distraksi mahal yang menjauhkan kita dari kebutuhan psikologis kita yang terdalam, yaitu kebutuhan akan makna dan koneksi. Biaya psikologis dari ketergantungan pada validasi eksternal ini sangat mahal, mulai dari kecemasan kronis, kelelahan mental, atau burnout, hingga sindrom impostor di mana Anda merasa tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda sendiri. Kita perlu mulai menyadari bahwa nilai diri kita sebagai manusia tidak terikat semata-mata pada apa yang tertulis di resume atau seberapa besar angka di rekening bank kita. Coba berhenti sebentar dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu murni karena Anda menikmati prosesnya, bukan karena hasilnya akan terlihat bagus di mata orang lain? Jika Anda kesulitan menjawabnya, itu adalah tanda bahwa mungkin kompas internal Anda telah terlalu lama diabaikan demi memenuhi ekspektasi eksternal. Kekosongan yang kita rasakan bukanlah tanda ketidakbersyukuran atas apa yang telah kita capai, melainkan sebuah sinyal dari diri terdalam kita bahwa ada potensi lain yang belum tergali. Ini adalah alarm yang membangunkan kita bahwa kita mungkin telah berhasil dalam permainan kehidupan modern, tetapi kita kehilangan esensi dari kehidupan itu sendiri. Dan kabar baiknya, perasaan tidak nyaman ini adalah pintu gerbang menuju transformasi jika kita berani menghadapinya, alih-alih menutupinya dengan kesibukan yang lebih padat. Jika semua pencapaian eksternal ini terbukti tidak bisa mengisi kekosongan itu secara permanen, lalu kemana kita harus mencari jawabannya? Inilah saatnya kita menengok ke timur, pada sebuah konsep kearifan lokal Jepang kuno yang mungkin sudah sering Anda dengar, namun belum benar-benar Anda resapi. Ikigai. Secara harfiah, Ikigai sering diartikan sebagai alasan untuk ada atau dalam bahasa yang lebih membumi, alasan yang membuat Anda bersemangat bangun di pagi hari. Berbeda dengan konsep sukses Barat yang seringkali berfokus pada akumulasi materi dan status individu, Ikigai menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan seimbang. Bayangkan sebuah diagram Venn dengan 4 lingkaran yang saling beririsan
di tengah. Ikigai bukanlah salah satu dari lingkaran itu, melainkan titik manis di tengah di mana keempatnya bertemu. Lingkaran pertama adalah apa yang Anda cintai atau passion Anda. Ini adalah hal-hal yang membuat waktu terasa berhenti saat Anda melakukannya, aktivitas yang memberi Anda energi alih-alih mengurasnya. Lingkaran kedua adalah apa yang Anda kuasai. Ini bukan hanya bakat alami, tetapi juga keterampilan yang telah Anda asah melalui ribuan jam latihan dan pengalaman. Lingkaran ketiga, dan ini yang sering dilupakan dalam pengejaran karir modern, adalah apa yang dunia butuhkan. Ini tentang bagaimana bakat Anda bisa memberikan kontribusi positif bagi orang lain atau komunitas yang lebih luas. Dan lingkaran keempat adalah apa yang bisa membayar Anda. Karena kita hidup di dunia nyata, kita harus realistis bahwa kita perlu penghidupan yang layak untuk mendukung keberadaan kita. Banyak orang saat ini hidup hanya di irisan antara apa yang mereka kuasai dan apa yang membayar mereka. Mereka memiliki profesi yang mapan, tapi merasa kosong karena tidak ada cinta atau misi di dalamnya. Sebaliknya, ada yang hanya fokus pada apa yang mereka cintai dan apa yang dunia butuhkan. Mereka menjadi relawan yang penuh semangat, namun berjuang secara finansial, karena mengabaikan aspek profesi. Ikigai mengajarkan kita bahwa pemenuhan sejati tidak datang dari memilih satu di atas yang lain, tetapi dari tarian rumit untuk menyeimbangkan keempat elemen ini dalam hidup kita. Ini bukan tentang menemukan satu pekerjaan ajaib yang mencakup segalanya, tetapi bisa juga tentang membangun portofolio kehidupan, di mana hobi, pekerjaan utama, dan kegiatan sosial Anda secara kolektif memenuhi keempat lingkaran tersebut. Tarik napas dalam-dalam dan izinkan konsep ini meresap. Ikigai bukanlah tentang menjadi yang terbaik di dunia dalam satu hal, melainkan menjadi versi terbaik dari diri Anda yang unik bagi dunia di sekitar Anda. Menemukan Ikigai bukanlah proses instan seperti menyeduh mie gelas, melainkan sebuah perjalanan penggalian diri arkeologis yang memerlukan kejujuran radikal dan kesabaran. Langkah praktis pertama bisa dimulai dengan jurnal refleksi sederhana. Alih-alih menulis, apa yang harus saya capai? Cobalah tulis, apa yang membuat saya merasa paling hidup minggu ini? Lakukan audit keterampilan yang jujur. Bukan hanya keterampilan teknis yang ada di CV, tetapi juga soft skill, seperti kemampuan mendengarkan, empati, atau kemampuan menyederhanakan masalah yang rumit. Seringkali, petunjuk Ikigai kita tersembunyi dalam hal-hal yang orang lain sering puji dari kita, tetapi kita sendiri menganggapnya remeh karena terasa begitu alami bagi kita. Tantangan terbesar dalam menavigasi Ikigai di zaman modern adalah keberanian untuk melakukan pivot karir atau perubahan gaya hidup ketika kita menyadari kita berada di jalur yang salah. Ini memerlukan keberanian untuk membuat pilihan yang selaras dengan tujuan batin, bukan sekadar pilihan yang aman atau yang paling banyak mendapatkan persetujuan sosial. Mungkin sekarang muncul keraguan di benak Anda. Apakah ini berarti saya harus resign dari pekerjaan saya besok dan menjadi seniman di Bali? Jawabannya tentu saja tidak se-ekstrem itu. Anda bisa mulai dengan job crafting, yaitu memodifikasi pekerjaan Anda saat ini agar lebih selaras dengan minat Anda, atau memulai proyek sampingan yang memenuhi aspek misi yang mungkin hilang dari pekerjaan utama Anda. Jangan lupakan peran komunitas. Berbagi tujuan dan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki nilai serupa dapat mengamplifikasi rasa pemenuhan dan membuat perjalanan ini tidak terasa sepi. Kita sering merasa terisolasi dalam perjuangan mencari makna. Padahal, koneksi manusia yang otentik adalah salah satu bahan bakar utama untuk menjaga api Ikigai tetap menyala. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat mempelajari konsep ini adalah menganggap Ikigai sebagai sebuah destinasi akhir, sebuah titik koordinat statis yang sekali ditemukan akan menyelesaikan semua masalah selamanya. Ikigai adalah proses yang dinamis dan terus berevolusi, sama seperti diri Anda yang terus berubah seiring bertambahnya usia, pengalaman baru, dan perubahan kondisi dunia. Apa yang menjadi Ikigai Anda di usia 25 tahun mungkin akan sangat berbeda dengan Ikigai Anda di usia 40 atau 60 tahun. Dan itu adalah hal yang sangat wajar dan sehat. Bagian penting dari perjalanan ini adalah merangkul ketidaksempurnaan dan menyadari bahwa akan ada hari-hari di mana Anda merasa jauh dari titik tengah diagram Venn tersebut. Jangan biarkan tekanan untuk menemukan tujuan hidup yang sempurna justru menjadi sumber kecemasan baru. Izinkan diri Anda untuk bereksperimen, gagal,
dan mencoba lagi. Mungkin irisan lingkaran Anda saat ini belum sempurna. Mungkin Anda mencintai apa yang Anda lakukan dan dibayar dengan baik. Tetapi belum merasa dunia membutuhkannya. Itu adalah titik awal yang baik untuk dievaluasi, bukan kegagalan. Alih-alih terobsesi dengan hasil akhir, cobalah jatuh cinta pada proses penemuan diri itu sendiri, dengan semua lika-liku dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, mengejar Ikigai adalah undangan terbuka untuk mendefinisikan ulang arti kesuksesan menurut syarat dan ketentuan Anda sendiri, bukan standar yang diwariskan oleh masyarakat atau media. Ini adalah tentang beralih dari hidup yang digerakkan oleh rasa takut-takut miskin, takut tidak relevan, takut dihakimi, menuju hidup yang digerakkan oleh rasa ingin tahu dan tujuan yang mendalam. Ketika Anda mulai menyelaraskan tindakan sehari-hari Anda dengan Ikigai Anda, kesuksesan konvensional mungkin masih akan datang, tetapi rasanya akan sangat berbeda. Itu tidak akan lagi terasa sebagai beban yang harus dipertahankan, melainkan sebagai produk sampingan alami dari hidup yang dijalani dengan autentik dan penuh makna. Jadi, jika Anda masih merasakan kekosongan itu, meskipun telah mencapai banyak hal, jangan berkecil hati. Anggaplah itu sebagai undangan berharga dari jiwa Anda untuk memulai petualangan yang lebih dalam. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang sukses yang dayam-dayam menderita. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang hidup sepenuhnya dan terhubung dengan alasan unik keberadaan mereka. Saya sangat ingin mendengar perspektif Anda. Bagian mana dari 4 lingkaran Ikigai yang menurut Anda paling sulit diseimbangkan di era modern ini? Dan mengapa? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini sebagai diskusi yang mendukung satu sama lain dalam perjalanan menemukan makna. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami topik ini bersama saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar menjadi manusia yang lebih utuh.